Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Proses pernikahan massal yang digelar di Magelang pada 28 Februari 2024 lalu sempat viral dan menjadi bahan perbincangan banyak orang. Pasalnya, salah satu peserta nikah massal tersebut melangsungkan prosesi ijab kabulnya dengan cara yang unik. Tak hanya pasangan, namun penghulu yang menikahkan mereka dan juga saksi nikah pun ikut duduk di atas motor trail saat memandu ijab kabulnya. Sesaat setelah ijabnya sah, para saksi pun langsung memblayer motor-motor trail tersebut sebagai tanda sahnya pernikahan. Rian Budi Nuryanto yang merupakan Ketua Forum Ta'aruf Indonesia sekaligus salah satu pihak penyelenggara acara nikah massal tersebut mengatakan bahwa konsep menikah di atas motor trail itu memang disengaja agar pernikahan para pengantin menjadi unik. Motor trail dipilih sebab filosofinya adalah motor trail menjadi motor yang kuat dan tangguh untuk digunakan di segala medan. Sehingga harapannya para manten yang menikah juga bisa menjadi pasangan yang kuat dan kokoh dalam kondisi seberat apapun. Menikah itu memang prosesi sekali seumur hidup, makanya nggak heran jika banyak yang melakukan proses pernikahan dengan cara yang unik, termasuk pasangan Dery dan Widian ini. Menikah di atas motor trail, bukan cuma mantennya, bahkan sampai penghulu dan saksi-saksi nikahnya pun duduk di atas motor trail. Bahkan saat sah, para saksi kemudian menggeber atau memblayer motor trail mereka. Wajar saja kalau kemudian banyak yang memberikan ucapan semoga sakinah mawadah warwerwor. Ini sebenarnya proses pernikahan yang bagus ya, sebab bisa dijadikan sebagai simbolisasi bahwa pernikahan bukanlah pagar penghalang bagi siapapun untuk melakukan hobi favoritnya. Pernikahan seharusnya tidak membuat seseorang kehilangan hak untuk melaksanakan hobinya setelah menikah. Pasangan suami istri, terutama suami yang biasanya menjadi pencari nafkah, boleh-boleh saja melakukan hobinya. Misal mancing, main trail terabasan, voli, sepak bola, merakit gundam, atau apapun itu. Asalkan kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi dan bisa menjaga waktu. Boleh mancing, asal ya pas hari Sabtu atau Minggu saja. Itu pun kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi dan waktu untuk keluarga juga sudah ada jatahnya. Jangan sampai terjadi konsep bojo muring tetap mancing. Jangan egois, hobi dan institusi pernikahan itu selalu bisa berjalan beriringan asalkan paham prioritas, paham waktu, dan paham kebutuhan ya. Kebutuhan istri dicukupi, baru hobi. Jadi nanti tagline-nya lebih sedap. Bukan lagi bojo muring tetap mancing, melainkan mama shopping, papa mancing. Nanti bisa ditambah yang lain, mama senam, papa main gundam, atau mama tata rias, papa UTW terabas. Kan masuk. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dinyatakan bersalah oleh Badan Pengawas Pemilu. Zulhas, panggilan akrab Zulkifli Hasan, dinyatakan melakukan pelanggaran kampanye sebab melakukan kampanye politik tanpa cuti, padahal dirinya merupakan Menteri Perdagangan. Keputusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Pemeriksa Bawaslu Puadi dalam sidang pembacaan putusan pada Kamis 29 Februari 2024 lalu. Anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Toto Haryono mengatakan Zulhas melanggar pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam pasal tersebut diatur pejabat publik harus cuti di luar tanggungan dan tak boleh memakai fasilitas negara saat kampanye. Atas pelanggaran tersebut, Zulhas dijatuhi sanksi berupa teguran. Netizen pun bereaksi keras terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh Bawaslu. Pasalnya, sanksi teguran dianggap sebagai sanksi yang sangat ringan untuk ukuran pelanggaran administrasi yang menciderai proses demokrasi. Makin remuk ini tingkat kepercayaan masyarakat kita kepada penegakan hukum di negeri ini. Lah gimana? Kemarin ada kasus puluhan petugas rutan KPK terbukti melakukan pungli sampai ratusan juta dari para tahanan KPK, cuma disanksi disuruh minta maaf. Sekarang Menteri Perdagangan Zulhas terbukti melakukan pelanggaran kampanye yang jelas-jelas mencoreng proses demokrasi, cuma mendapat sanksi teguran. Kalau trennya begini terus, jambok sekalian dibablaskan saja. Kalau memang mau bikin kepercayaan masyarakat makin turun, jangan nanggung-nanggung, bikin aturan hukum yang khusus untuk pejabat negara. Jadi hukumnya dibedakan sekalian. Misal, tindakan pelanggaran hukum menjual narkoba. Kalau pelakunya rakyat biasa, hukumannya penjara 5 tahun. Tapi kalau untuk pejabat, hukumannya disuruh berdiri 1 jam di depan kantor BNN sambil kedua tangan pegang kuping. Atau pelanggaran perampokan misalnya ya.
Kalau pelakunya masyarakat biasa, hukumannya penjara 10 tahun, plus tembak di dengkul kalau melawan saat akan ditangkap. Sedangkan kalau pelakunya pejabat negara, hukumannya disuruh nulis saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi di buku tulis hidup 32 halaman sampai penuh. Plus tambah cubit di pipi kalau melawan saat akan ditangkap. Atau kalau ada kasus terorisme misalnya, kalau pelakunya masyarakat biasa, hukumannya hukuman mati. Sedangkan kalau pelakunya pejabat negara, hukumannya dikunci seharian di ruangan kosong sendirian, terus disuruh mendengarkan lagu-lagu Aldi Tahir seharian penuh. Pokoknya harus ada pembedaan hukuman antara masyarakat biasa dengan pejabat. Kalau mau membuat sesuatu itu harus maksimal, harus total. Jadi kalau memang mau ngedan, jangan tanggung-tanggung. Oke, untuk berita berikutnya kami sudah menghadirkan narsum yang tentu saja kompeten untuk membahasnya. Siapa dia? Ya, inilah Mas Prayit Parlemen. Halo Mas Prayit. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Siap. Mas Prayit, ini kan ada beberapa berita nih soal suara PSI yang tiba-tiba melonjak ya. Ini ada beberapa berita. Katanya suara PSI di Sirekap KPU berbeda dengan C1 sejumlah TPS. Kemudian ada berita di Kompas nih ya, anomali kenaikan suara PSI, dugaan operasi loloskan ke Senayan. Terus yang terakhir nih ada komentar dari Pak Jokowi soal kenaikan suara PSI. Katanya tanyakan ke KPU atau ke partai. Ini gimana menurut Mas Prayit? Gini Mas. Ya. Oh, di Negara Kesehatan Yanto Aquarium juga begitu. Siap. Oh, jenengan berarti sempat jadi saksi, Mas. Untuk PSI. Oh, siap. Ya. Oh, Partai Supang Indonesia. Siap, masuk. Lah, Mas, ini gimana nih menurutnya? Menurut Mas Prayit ini? Kalau ada kenaikan atau penggelembungan suara secara apa ya? Tidak wajar ini, Mas. Ya. Oh, Indonesia ini memang negara yang sangat identik dengan gelembung-menggelembung gitu, Mas ya? Oh, siap. Oh, efeknya bahkan sampai luar negeri. Oh, contohnya apa, Mas? Oh, pertandingan MU sama City semalam gitu ya? Oh iya, babak pertama MU menang 1-0, babak kedua tiba-tiba gol City menggelembung secara tidak wajar dan kemudian berubah jadi 3-1 gitu. Oh, itu bagian dari operasi politik itu juga berarti, Mas? Ya? Oh, dugaan. Oh, siap. Oh, berarti di Indonesia ini soal gelembung-menggelembung itu sebenarnya sudah biasa aja gitu ya. Kita jangan kagetan gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Prayit. Ya, itulah barusan obrolan saya dengan Mas Prayit Parlemen. Obrolan saya barusan dengan Mas Prayit Parlemen sekaligus menjadi pengakhir obrolan Mojok Mentok kali ini. Sampai jumpa di episode Mojok Mentok berikutnya, tentu saja dengan narsum yang jauh lebih kompeten dan jauh lebih terpercaya. Sampai jumpa. Pak, kamu dari saksi PSI neng Partai Supang Indonesia iki oleh piro, Pak? Duite. 1 second. Walau oke nggon aku berarti nggon aku sing partai-partai cilik minimal 400 lho. Siap. Oh, berarti pancen Negara Kesatuan Yanto Aquarium pancen rete rodok rendah ngono ya, Pak ya. Siap. Oh, mergo partene oke. Oh, masuk. Ana piro partene, Pak? 55. Oh, gatel kuwi wis kaya partai zaman biyen, Pak. Pasangan suami istri, terutama suami yang biasanya mencari pasangan suami istri, terutama suami yang biasanya menjadi pencari nafkah, boleh. Oh ya, oke. Siap. Wes. Yuk. Kalau trennya begini terus, ambok sekalian dibiasakan saja. Sorry.